Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada part 3 ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis lingkungan eksternal perusahaan. Analisis lingkungan adalah pemantauan, evaluasi, dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal dan internal kepada orang-orang yang menjadi kunci dalam perusahaan. Sebuah perusahaan menggunakan alat ini untuk menghindari kejutan strategis dan untuk memastikan kesehatan jangka panjangnya. Lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor di luar organisasi yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Adapun lingkungan perusahaan terdiri dari 3. Yang pertama adalah lingkungan alam yang bersifat alamiah, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian yang ketiga adalah lingkungan tugas. Nah, jadi lingkungan eksternal pada hakikatnya mencakup seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi dan kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Nah, kita beralih ke yang pertama tentang lingkungan alam atau natural environment. Lingkungan alam mencakup sumber daya fisik, satwa liar, dan iklim yang merupakan bagian yang melekat pada keberadaan di bumi ini. Faktor-faktor ini membentuk sistem ekologis kehidupan yang saling terkait. Ya, dokumen ini memberikan penekanan khusus pada aspek-aspek berikut ini. Yang pertama adalah aspek daya fisik. Nah, aspek daya fisik ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah kita lihat ada air tawar, kemudian ada udara yang bersih, kemudian mineral, tanah yang subur, dan pelabuhan dalamnya. Kemudian berikutnya adalah perubahan iklim. Nah, yang jadi tren sekarang adalah adanya misalnya pemanasan global. Jadi pemanasan global ini ditandai dengan misalnya pencairan es Atlantik, ya, kemudian kenaikan suhu global. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem. Nah, ekosistem di sini kita bicara tentang bagaimana sistem ekologis kehidupan itu saling terkait. Jadi bukan saja hanya perusahaan, tetapi juga antara perusahaan dengan bumi atau alam itu harus saling berkaitan. Ya, jadi antara satu yang lain dengan yang lainnya. Jadi saling istilahnya adalah simbiosis mutualisme. Kemudian berikutnya kita bicara tentang evolusi perspektif. Nah, hingga abad ke-20, lingkungan alam dipandang sebagai suatu yang harus dieksploitasi, bukan dilestarikan. Efek samping seperti polusi yang dianggap sebagai eksternalitas, kemudian biaya yang tidak termasuk dalam sistem akuntansi perusahaan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, maka diperuntukkanlah konsep keberlanjutan atau biasa disebut dengan sustainability modern yang menekankan pada keharusan atau kesuksesan jangka panjang perusahaan itu tergantung tidak hanya pada sistem ekonomi dan sosialnya, tetapi juga pada sistem alam. Nah, implementasi dari strategi ini adalah, jadi misalnya perusahaan harus mengukur dan mengurangi jejak karbon, jadi carbon footprint. Kemudian selanjutnya pemanasan global membuat aspek lingkungan alam, permukaan laut, cuaca iklim yang semakin tidak pasti. Kemudian selanjutnya pemindaian pasar untuk masalah lingkungan berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Jadi contohnya misalnya dokumen dengan membuka atau dengan skenario transformasi yang menunjukkan bahwa bagaimana perubahan iklim, perubahan lingkungan alam, misalnya pencairan es, kemudian peningkatan suhu, dan menciptakan peluang bisnis baru, misalnya jalur pelayaran, eksploitasi sumber daya, sekaligus ancaman kerusakan ekosistem kompleks geopolitik. Jadi di sini bisa disampaikan bahwa pada dasarnya konsep dari keberlanjutan itu adalah bagaimana misalnya perusahaan itu beroperasi dengan tidak mengabaikan lingkungannya.
Nah, ini yang kemudian perlu dipahami bahwa pada hakikatnya sumber daya alam itu bisa digunakan sebesar-besarnya, namun diperhatikan dampak-dampak yang akan muncul dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Ya. Nah, jadi jangan sampai misalnya kerusakan lingkungan terjadi yang mengakibatkan misalnya pencemaran, dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang sangat besar kepada masyarakat. Oleh karena itu, sistem keberlanjutan di sini sangat ditekankan, bagaimana misalnya perusahaan itu dapat mengelola sumber daya secara bijak. Jadi tidak hanya mengeksploitasi, tetapi juga bagaimana dia kemudian mengelola sumber daya alam dan memperhatikan efek dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Kemudian berikutnya kita beralih ke lingkungan masyarakat atau social environment. Nah, lingkungan masyarakat adalah sistem sosial manusia yang mencakup kekuatan umum yang tidak secara langsung menyentuh kegiatan jangka panjang organisasi yang dapat sering mempengaruhi keputusan jangka panjang. Nah, jadi pada akhirnya lingkungan masyarakat ini adalah lingkungan di mana masyarakat tersebut atau perusahaan tersebut beroperasi. Nah, lingkungan inilah yang kemudian sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Nah, jadi faktor-faktor yang saya sampaikan di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi banyak industri. Itu misalnya yang pertama adalah kekuatan ekonomi. Nah, kekuatan ekonomi di sini mengatur pertukaran bahan, uang, energi, dan informasi. Jadi dari sistem ekonomi ini kita bisa lihat bahwa kekuatan ekonomi itu terkait dengan bagaimana misalnya pengaturan bahan baku, dan bahan baku ini kemudian diolah menjadi barang jadi. Nah, untuk setelah barang jadi maka selanjutnya dilakukan dengan energi, kemudian informasi. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah kekuatan teknologi. Nah, kita lihat kekuatan teknologi di sini dapat menghasilkan penemuan atau dalam pemecahan masalah. Jadi kekuatan teknologi yang misalnya kita hanya melakukan pembenahan yang tidak begitu cepat. Sekarang dengan kemajuan teknologi maka kita bisa melakukan misalnya pemasaran secara online dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya kita bicara tentang kekuatan politik hukum. Jadi di sini juga bahwa perusahaan juga itu harus memberikan alokasi kekuasaan dan memberikan pembatasan dan perlindungan hukum kepada dan peraturan. Artinya apa? Bahwa ketika perusahaan beroperasi maka dia juga harus melihat aspek legalnya, aspek hukumnya. Bagaimana dengan aspek hukum yang ada pada sebuah daerah atau sebuah negara tertentu, karena ini kemudian sangat berpengaruh, ya. Jadi aspek hukum ini yang dibawa oleh pemerintah, bagaimana melindungi masyarakatnya agar masyarakat itu tidak mengalami pencemaran atau tidak menderita polusi yang ditimbulkan oleh perusahaan. Nah, berikutnya kita bicara tentang kekuatan sosial budaya. Nah, kegiatan sosial budaya ini juga tidak kalah pentingnya. Jadi di mana perusahaan berada, maka perusahaan itu harus memahami nilai-nilai adat istiadat dan nilai-nilai leluhur masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Nah, ini juga sangat tidak kalah pentingnya, karena boleh jadi ketika perusahaan tidak mematuhi itu maka bisa jadi perusahaan nanti berbenturan dengan masyarakat lokal, ya, terkait dengan bagaimana budaya atau culture yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk menganalisis itu maka biasanya saya ulangi bahwa setiap komponen-komponen ini nantinya kita analisis dengan menggunakan namanya analisis step. Step itu mulai kita dari sosial, kemudian teknologi, kemudian ekonomi, ekologi, dan politik hukum. Nah,
kita lihat yang pertama. Jadi kalau kita lihat kekuatan ekonomi atau ekonomi force, jadi variabel kunci yang harus kita sampaikan di sini adalah terkait dengan misalnya bagaimana tingkat suku bunga, kemudian bagaimana inflasi, bagaimana PDB, kemudian bagaimana nilai tukar mata uang dan tingkat pengangguran. Nah, di sini jelas bahwa pada hakikatnya kekuatan ekonomi yang disampaikan di sini adalah bagaimana misalnya dengan keberadaan perusahaan itu dapat meningkatkan atau dapat mengurangi tingkat pengangguran, dapat meningkatkan PDB, pendapatan domestik bruto, kemudian bagaimana dengan ini juga dapat menghindari terjadinya suku bunga atau terjadinya inflasi. Kemudian yang berikutnya kita bicara kalau sampai saat ini bahwa pertumbuhan ekonomi yang paling besar itu di dunia ini dimulai dari Brasil, kemudian Rusia, kemudian India dan Cina. Jadi biasa pertumbuhan BRICS, biasa disebut BRICS ya. Jadi Brasil, Rusia, India dan Cina. Nah, selanjutnya, dampaknya adalah kalau kenaikan suku bunga, maka suku bunga hipotek akan lebih tinggi, penjualan rumah turun, jadi permintaan peralatan rumah tangga menurun. Nah, oleh sebab itu bahwa dengan kekuatan ekonomi ini bisa meningkatkan sumber daya bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya kita bicara terkait dengan kekuatan teknologi. Jadi teknologi force ya. Kalau bicara teknologi kita biasa mengenal teori TAM. Jadi teknologi accepted di mana seseorang menggunakan teknologi itu karena memang sebuah kebutuhan. Jadi atau mungkin karena sangat dibutuhkannya. Nah, apa yang menjadi inovasi dalam penggunaan teknologi ini adalah bagaimana pengiriman informasi secara cepat dengan menggunakan jaringan elektronik. Ya. Nah, ini dengan perkembangan misalnya komputerisasi atau dengan jaringan ini, maka nantinya pengiriman ada inovasi-inovasi lain yang bisa dimunculkan dari teknologi. Jadi misalnya ada sumber energi alternatif ya. Jadi sumber energi alternatif yang disampaikan itu di sini misalnya solar ya, kemudian angin, kemudian gelombang air laut ya. Ini kalau kita di Indonesia sama banyak yang bisa kita lakukan. Nah, bisa juga kita misalnya dari sisi pertanian. Jadi dari sisi pertanian itu bagaimana misalnya kita melakukan penanaman ya dengan menggunakan komputerisasi. Jadi dengan melihat bagaimana misalnya sisi-sisi lain yang ditimbulkan dari organisasi tersebut. Nah, yang paling penting yang lagi tren sekarang adalah bagaimana dengan perkembangan teknologi itu kemudian bisa jadi sekarang itu sistemnya robot ya, robot seluler cerdas. Jadi bisa jadi nantinya hampir seluruh sumber daya manusia itu nantinya diganti dengan robot ya. Nah, dampak industri. Jadi teknologi digital ini bisa menghancurkan misalnya toko-toko kecil ya. Jadi misalnya toko CD yang kemudian tidak ada lagi, namun membuka misalnya peluang distribusi konten baru. Jadi dengan adanya teknologi ini maka termasuk di pembelajaran ini kemudian juga berubah. Yang tadinya offline kemudian selanjutnya menjadi online, dan ini bisa dilakukan kapan saja dan bisa mencapai seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya kami bicara di kekuatan politik hukum, jadi political legal force. Nah, aspek regulasi ini sangat penting dalam mengatur perusahaan di mana dia beroperasi. Jadi termasuk misalnya bagaimana membentuk undang-undang anti monopoli, kemudian bagaimana peraturan lingkungan, kemudian undang-undang pajak, regulasi perdagangan internasional. Jadi dengan undang-undang yang ada nantinya itu bisa membuat aturan-aturan yang berdampak kepada masyarakat. Jadi dengan munculnya usaha baru bukan berarti mematikan usaha yang lama. Jadi ada peraturan terkait dengan lingkungan, jadi tidak terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian bagaimana pengenaan pajak, dan kemudian bagaimana juga misalnya regulasi terkait dengan perdagangan internasional. Nah, lembaga global, jadi misalnya WTO, World Trade Organization mengatur perdagangan global itu senilai kurang lebih sekitar 66 triliun. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana dengan biaya tenaga kerja.
Ya, jadi kalau biaya tenaga kerja tinggi, ya, jadi biaya tenaga kerja dan pajak tinggi, maka ini akan mendorong harga akan naik. Ya, ketika harga naik maka ini akan memindahkan produksi ke negara yang biaya rendah. Jadi maksudnya apa? Bahwa biaya tenaga kerja itu dapat mempertinggi harga produk yang kemudian dapat mendorong daya beli masyarakat akan rendah. Kemudian selanjutnya kita bicara di kekuatan sosial budaya atau sosial culture force. Nah, kita lihat bahwa perkembangan polusi di dunia itu sekitar pada tahun 2010 itu 6,82 miliar. Kemudian selanjutnya 2010 naik menjadi 8,72 miliar. Ini menandakan bahwa jumlah manusia ini semakin banyak. Ketika semakin banyak maka produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu kemudian bisa diserap. Apalagi terkait dengan produk teknologi. Yang saat ini yang tren dilakukan atau yang kita pakai adalah misalnya smartphone. Ya, jadi bukan saja kalangan ini, tetapi hampir semua. Ya, jadi karena ini menjadi tren baru ya dalam perkembangan teknologi di dunia ini. Nah, ini kemudian ada penurunan polusi populasi negara maju ya. Kalau negara maju itu malah cenderung menurun penduduknya, misalnya Jepang itu malah turun, ya. Nah, sehingga misalnya terjadi urbanisasi, jadi itu 75% populasi akan tinggal di kota pada tahun 2025. Kenapa terjadi seperti itu? Karena di kota itu lapangan kerja tersedia. Nah, dibanding misalnya di desa-desa itu lapangan kerja sangat-sangat sulit ya, atau kemudian cenderung sedikit. Nah, dengan di sisi ini lain bahwa nantinya akan terjadi perubahan gaya hidup. Jadi perubahan gaya hidup itu yang tren sekarang misalnya meningkatnya kesadaran lingkungan. Jadi misalnya sekarang yang lagi dinikan ya terkait dengan misalnya bagaimana penggunaan bahan anti plastik. Jadi maksud saya adalah jadi bukan lagi setiap orang disarankan untuk menggunakan tumbler air sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dari sampah plastik itu. Nah, yang kedua juga kesadaran kesehatan yang lebih tinggi. Jadi bukan saja pada penggunaan itu, tapi juga pada seluruh sektor ya. Kemudian ekspansi pasar manula, kemudian generasi Y ataupun Y, penurunan pasar massal menuju mass customization, kemudian perubahan kecepatan hidup, ini juga komunikasi intens ya. Ini biasa terjadi juga. Kemudian perubahan komposisi rumah tangga, kemudian meningkatnya keragaman tenaga kerja. Nah, ini semua terjadi karena perubahan tadi ya. Jadi dari sosiokultural itu kemudian terjadi juga pergeseran dengan adanya kemajuan teknologi. Ya, jadi ini sangat-sangat membantu kita misalnya dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang kegiatan ekologi atau ekologi box. Jadi ekologi ini bagaimana terkait dengan lingkungan kita. Jadi ekologi jadi jejak korban dan emisi CO2. Jadi kalau kita lihat bahwa hampir sebuah perusahaan itu misalnya menghasilkan karbon yang sangat banyak ya. Dari edisi karbon itu misalnya CO2 dan seterusnya. Sehingga apa? Bahwa contoh kecil dengan adanya perusahaan besar misalnya tambang yang ada di Sulawesi Tenggara ini, maka itu terjadi degradasi lingkungan. Awalnya saya lihat dari pemantauan sehari-hari bahwa atau di perusahaan tambang di Sulawesi Tenggara yang tadinya masyarakat itu kemudian melaksanakan kegiatan sebagai petani, kemudian dia beralih ya. Jadi sehingga kenapa? Karena alasan mereka adalah lingkungan atau penghasilan mereka sebagai petani tambak misalnya tidak berfungsi lagi. Itu. Kemudian selanjutnya adalah ini kenapa? Karena terjadi perubahan iklim secara global. Nah, ini juga karena kelangkaan sumber daya. Kemudian selanjutnya kita lihat terkait dengan pertimbangan internasional. Ya, jadi setiap negara itu memiliki lingkungan masyarakat yang unik. Misalnya di Korea, di Cina, memandang dalam bisnis itu terutama untuk pembangunan nasional. Sementara di Hong Kong dan Taiwan lebih menekankan pada keuntungan pemegang saham. Nah,
Ini yang kemudian harus dicermati bagaimana misalnya di Indonesia. Ya, jangan sampai kemudian pertumbuhan perusahaan tinggi, tetapi kemudian tidak pertumbuhan perusahaan yang tinggi, tetapi mengabaikan hak-hak dari masyarakat setempat. Nah, selanjutnya kita bicara terkait dengan lingkungan tugas. Ini yang ketiga kita bahas terkait dengan lingkungan tugas. Nah, lingkungan tugas di sini ini mencakup beberapa elemen atau kelompok secara langsung mempengaruhi perusahaan dan pada gilirannya dipengaruhi olehnya. Maksudnya apa? Bahwa dalam lingkungan perusahaan dan dalam lingkungan tugas ini mencakup pemerintah, komunitas lokal, pemasok, pesaing, pelanggan, kreditor, karyawan, serikat pekerja, kelompok kepentingan, dan asosiasi perdagangan. Nah, ini semua nantinya terlibat langsung dalam lingkungan tugas perusahaan, ya. Nah, ini setara dengan industri di mana tempat perusahaan tersebut berkolaborasi. Nah, apa sih kalau kita lihat lingkungan tugas? Apa sih peran pemerintah? Pemerintah itu nantinya dia memberikan peraturan-peraturan atau undang-undang terkait dengan misalnya bagaimana perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian selanjutnya kalau kita misalnya bicara tentang bagaimana dengan pemasoknya, apakah sumber daya atau bahan baku itu tersedia atau gimana. Kemudian selanjutnya bagaimana pesaing, apakah persaingan ini kemudian dapat dijadikan sebagai sarana untuk maju, ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa pesaing itu kemudian mematikan kita, tetapi cobalah berpikir bahwa dengan adanya persaingan maka itu akan lebih memotret kita untuk lebih maju lagi. Kemudian selanjutnya semua ini nantinya biasanya kita analisis dengan menggunakan 5 kekuatan faktor plus 1. Jadi yang pertama kita bicara tentang apa sih ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Nah, yang biasa adalah misalnya hambatan untuk masuk ke dalam sebuah bisnis. Jadi skala ekonomi misalnya ini bagaimana kita bisa masuk, ya. Kemudian kita bicara terkait bagaimana melakukan diferensiasi produk, ya. Jadi bukan itu saja. Makanya kalau kita lihat produk-produk teknologi itu ya pasti berkembang secara terus-menerus. Kemudian misalnya persyaratan modal, bagaimana misalnya kita modal, kemudian biaya switching, kemudian akses ke saluran distribusi, kerugian biaya independen dari ukuran perusahaan, kemudian kebijakan pemerintah terkait dengan lisensi dan regulasi. Selanjutnya adalah persaingan antar perusahaan. Oke, selanjutnya terkait dengan persaingan antar perusahaan yang ada. Nah, bagaimana? Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan intensitas, misalnya jumlah pesaing yang seimbang, kemudian pertumbuhan industri yang lambat, kemudian selanjutnya produk komoditas, kemudian biaya tinggi, kapasitas peningkatan besar, pembuktian hambatan tinggi, dan keragaman saingan. Ini terkait dengan faktornya. Kemudian selanjutnya ancaman produk atau layanan pengganti. Jadi terbiasa dengan substitusi. Jadi ini bisa dengan adanya internet, maka sekarang orang jarang lagi buat surat, ya. Kemudian air kemasan misalnya kopi dan teh, semuanya ini semua berubah. Jadi semua biasanya dalam bentuk kemasan. Yang dulunya kita misalnya buat teh atau kopi itu dalam bentuk bukan dalam bentuk kemasan, tapi sekarang ini bisa dalam bentuk kemasan, ya. Kemudian dampaknya adalah bagaimana menempatkan harga pada produk industri. Kemudian yang keempat adalah daya tawar pembeli atau bargaining power of buyers. Jadi pembeli kuat ketika membeli volume besar. Jadi di mana-mana kalau kita membeli dalam jumlah besar itu maka akan diberikan potongan harga atau diskon. Kemudian dapat berintegrasi mundur. Kemudian produk biasanya sekarang produknya standar, tidak terdiferensiasi. Kemudian selanjutnya terkait dengan biaya produk biasanya tidak penting untuk kualitas akhir, ya. Jadi pembeli mendapat margin yang kemudian lebih rendah. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang daya tawar pemasok, bargaining power of supply. Jadi pemasok kuat ketika industri pemasok terkonsentrasi, jadi tidak terbagi-bagi. Kemudian selanjutnya produk unik dengan biaya subsidi tinggi. Jadi unik tidak bisa disediakan oleh yang lain.
kemudian tidak ada pengganti, kemudian dapat berintegrasi maju, kemudian industri pemulihan bukan pelanggan penting. Selanjutnya adalah ditambah dengan satu, yaitu kekuatan pemangku kepentingan lainnya. Nah, siapa sih kepentingan lainnya itu? Jadi sudah sampaikan di atas bahwa ada pemerintah, masyarakat lokal, kreditur, kemudian asosiasi, dan seterusnya. Jadi termasuk serikat pekerja, perusahaan, dan selanjutnya. Kemudian kita bicara tentang analisis industri lanjutan. Nah, bagaimana dengan analisis evolusi industri? Jadi industri terfragmentasi, tidak ada perusahaan yang dominan pada pasar terbesar. Ini yang biasa kemudian muncul. Kemudian ada namanya industri terkonsolidasi, di mana didominasi oleh beberapa perusahaan besar saja, misalnya perusahaan otomotif, peralatan rumah tangga, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah kategori internasional. Dalam kategori internasional ini kita bicara maksudnya untuk setiap negara jadi misalnya kita lihat industri multi domestik, jadi khusus untuk negara, setiap negara. Jadi misalnya ada retail, kemudian ada assurance, dan seterusnya. Nah, kita selanjutnya bicara tentang industri global. Nah, industri global ini beroperasi di seluruh dunia dengan penyesuaian minimal, misalnya pesawat komersil, ya, semiconductor, dan selanjutnya dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah kita bicara tentang industri regional. Industri regional di sini bercerita tentang bagaimana misalnya mengkoordinasikan aktivitas dalam wilayah tertentu. Ya, ini kita bicara dalam segmen-segmen industri yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya kita bicara tentang kelompok strategis atau strategis growth. Nah, biasanya kalau unit bisnis yang mengejar strategi serupa dengan sumber daya yang serupa. Ya, jadi maksudnya apa? Bahwa dalam industri itu kemudian akan cenderung berkelompok-kelompok sesuai dengan bidangnya atau segmen-segmen pasar yang mereka layani. Termasuk misalnya kalau misalnya restoran, maka mereka akan berkelompok di misalnya bidang industri, food and beverage, dan seterusnya. Nah, ada tipe strategi mix dan snow. Jadi misalnya dia katakan fokus efisiensi operasional, ini produk yang terbatas. Perspektifnya dia katakan fokus pada inovasi produk, lini produk yang luas. Nah, bagaimana analisis beroperasi di area yang stabil? Ya, selanjutnya, ya. Nah, tipe-tipe ini kemudian nantinya akan terkoordinasi dengan bagaimana, apakah ada hubungan strategi dan strukturnya yang harus konsisten. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang hiperkompetisi. Jadi hiperkompetisi ini di mana kondisi ketidakseimbangan dengan perubahan yang konstan dengan frekuensi gerakan dinamis yang dipercepat di siklus hidup produk yang pendek, kemudian teknologi baru yang terus muncul, pendatang barang yang tidak terduga. Nah, kemudian ini yang kemudian misalnya kita lihat, ya. Jadi contoh kecilnya misalnya Microsoft itu yang secara aktif mengkanibalkan produk-produknya sendiri. Misalnya dimulai dari DOS, kemudian Windows, kemudian ME, kemudian XP, sampai ke sekarang ke Vista. Jadi deretan ke belakang itu kemudian biasanya mati atau misalnya tidak diproduksi lagi. Selanjutnya kita lihat analisis matris lingkungan. Matris industri. Nah, Anda lihat, jadi kalau ini matris industri kita lihat 8-10 faktor kunci keberhasilan dengan bobot kepentingan dan peringkat respon perusahaan menghasilkan skor tertimbang untuk menunjukkan posisi kompetitif. Kemudian kita bisa lihat juga intelligent kompetitif. Nah, program formal ini mengumpulkan informasi tentang pesaing. Jadi sebesar 78% perusahaan besar itu melakukan aktivitas ini, khususnya di Amerika Serikat. Selanjutnya, bagaimana saya berikan kesimpulan? Jadi kesimpulannya adalah integrasi ketiga lingkungan ini menekankan pada ketiga lingkungan, yaitu perubahan lingkungan alam mempengaruhi lingkungan masyarakat, ketersediaan sumber daya, berdampak pada lingkungan tugas atau perubahan atau penurunan industri tertentu. Pemanasan alam itu kebijakan alternatif atau masyarakat, ini peluang baru untuk industri pelayaran dan ekstraksi sumber daya atau tugas. Kemudian ketidakpastian lingkungan, ini tingkat kompleksitas, kemudian tingkat perubahan harga,
ini akan meningkat karena globalisasi pasar dan akselerasi teknologi. Nah, pemahaman komprehensi ketiga lingkungan ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal. Jadi tren dalam profitabilitas kejadian yang sedang tinggi atau dampak sedang tinggi yang kemudian dapat digunakan dalam perumusan strategi yang melalui tabel EPAS eksternal faktor analisis numerik. Nah, saya kira ini yang saya sampaikan dalam part ketiga ini terkait dengan lingkungan eksternal perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.